Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Lovian Salsa Pramesta atau bisa dipanggil kakak Lovian. Jadi kali ini kakak akan mendongeng dari ceritanya Kak Ardana Jati yang judulnya Kakek Bangau yang Baik Hati. Sebelumnya kakak mau tanya, siapa yang sudah tahu sama burung bangau? Ayo, siapa yang udah tahu? Jadi ceritanya, suatu hari di musim kemarau, kakek bangau berjalan-jalan di pematang sawah. Kakek bangau bertemu dengan ketam-ketam dan katak-katak. Mereka meminta bantuan sama kakek bangau untuk mencarikan tempat tinggal yang baru. Kemarau panjang membuat tempat tinggal mereka kering. Kakek bangau kasihan melihat nasib ketam-ketam dan katak-katak. Nah, suatu hari, siang itu matahari bersinar sangat terik. Kakek bangau berjalan-jalan di pematang sawah. Ia bersiul-siul menyanyikan lagu merdu. Kakek bangau berhenti di tengah sawah dan ia melihat sawah yang sangat kering. Ya ampun, kemarau panjang, sawah-sawah sampai kering seperti ini. Tiba-tiba datanglah ketam-ketam. Ketam-ketam itu memohon pertolongan kepada kakek bangau. Tolong kami, Kek. Air di sini tinggal sedikit. Kami sukar untuk bernapas. Carikan kami tempat tinggal yang banyak airnya. Kemudian kakek menjawab, bersabarlah, aku akan menolong kalian. Beberapa katak muncul juga dari pematang sawah. Kami juga sedih, Kek. Akibat kemarau panjang, kami kesulitan mendapatkan air. Kulit kami kepanasan, terbakar sinar matahari, sahut kata-kata yang lainnya. Di saat yang bersamaan, burung-burung pipit menghampiri kakek bangau. Mereka juga merasa kasihan dengan ketam-ketam itu. Tolonglah mereka, Kek. Kami sebenarnya ingin menolong, tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Kemudian kakek menjawab, baiklah, aku akan memikirkan cara untuk menolong kalian. Kakek bangau memandang iba pada ketam dan kata, kasihan sekali kalian. Saya tahu kalian sangat menderita. Saya akan berusaha untuk menolong kalian. Saya akan mencari telaga yang banyak airnya. Kemudian katak dan ketam pun menjawab, hati-hati, Kek. Hati-hati, Kek. Di mana-mana hanya tanah kering. Jangan-jangan tidak ada lagi telaga yang berair banyak. Kakek bangau terbang berkeliling, dilihatnya daratan di bawahnya. Akhirnya kutemukan juga telaga itu. Setelah lama terbang berkeliling, akhirnya kakek bangau pun melihat telaga. Kakek bangau turun untuk mendekat. Kemudian di telaga itu terlihat banyak ikan yang berenang. Selamat siang, ikan-ikan. Selamat siang, kakek bangau. Ada keperluan apa, Kek? Kakek bangau pun menceritakan maksud kedatangannya. Kemarau panjang menyebabkan air di sawah kering. Katak-katak dan ketam-ketam sangat menderita. Mereka pun kehausan dan kepanasan. Mereka mencari tempat tinggal baru. Kasihan sekali mereka. Mereka boleh tinggal di telaga ini. Kakek bangau juga mendatangi kelinci dan rusa. Mereka sedang makan rumput dan minum air di telaga. Teman-teman, tempat tinggal katak dan ketam-ketam kekeringan. Mereka akan pindah ke telaga ini. Apakah kalian mau berteman dengan mereka? Kemudian, kelinci dan rusa pun menjawab dengan serentak. Tentu saja, kami senang punya teman baru. Dan rusa pun juga menjawab,
Tentu saja, kami juga senang punya teman baru. Keesokan harinya, kakek Bangau menemui Katak dan Ketam. Saya telah menemukan telaga yang banyak airnya. Kalian akan saya bawa ke sana. Mau, sahut Ketam. Kemudian Katak bertanya, bagaimana caranya? Kakek Bangau mengeluarkan sapu tangannya. Saya mempunyai sapu tangan yang lebar. Biasanya saya menggunakan untuk menutup kepala dari terik matahari. Kemudian Katak pun menjawab, sekarang sapu tangan itu untuk apa? Kakek Bangau pun menjelaskan kepada mereka, kata-kata akan saya bawa dengan sapu tangan. Hore! Sahut Katak-Katak dengan senang sekali. Kakek Bangau membuka sapu tangan. Sapu tangan itu dibentuk menjadi kantong. Katak-Katak tampak gembira. Mereka segera berloncatan ke dalam kantong sapu tangan itu. Hati-hati, jangan berebut, kata kakek Bangau. Kemudian terbanglah kakek Bangau menuju telaga. Dia membawa Katak-Katak di paruhnya. Setelah mereka sampai di tepi telaga, air telaga itu terlihat berlimpah. Katak-Katak pun langsung terjun ke dalam air telaga. Mereka berenang dengan riang. Hore, kita telah sampai. Terima kasih kakek Bangau. Katak bertanya pada kakek Bangau, kakek Bangau, binatang apa saja yang ada di telaga ini? Kemudian kakek pun menjawab, ada banyak ikan di telaga ini. Di pinggir telaga, kalian juga dapat berteman dengan kelinci dan rusa. Sementara itu, Ketam-Ketam menunggu kakek Bangau. Mereka sudah tidak sabar, apalagi hari sudah semakin siang dan panas. Cepat datang, kek, kami kepanasan. Ketam-ketam itu tampak lemas, bahkan ada yang menangis. Jangan-jangan kakek Bangau melupakan kita. Sahut ketam-ketam yang lainnya. Tidak berapa lama kakek Bangau pun datang. Hore, kakek Bangau datang, sahut mereka dengan gembira. Ketam-ketam bingung bagaimana kakek Bangau akan membawa mereka. Bagaimana cara kakek membawa kami? Naiklah kalian ke sayapku, jangan menjepit leherku ya. Kakek Bangau pun terbang membawa ketam-ketam menuju telaga. Mereka berpegangan di sayap kanan dan sayap kiri kakek Bangau. Jangan bercanda ya, sahut kakek. Sesampainya di telaga yang airnya jernih itu, kakek Bangau menyuruh ketam-ketam turun. Mereka tidak dapat meloncat seperti Katak. Kalian sudah sampai, turunlah dengan hati-hati. Kemudian ketam-ketam pun turun dengan hati-hati. Betapa gembiranya ketam-ketam itu, mereka merasa tidak kepanasan lagi. Mereka segera membuat lubang-lubang di tepian telaga untuk tempat tinggal yang baru. Katak-katak dan getam-getam berkenalan dengan ikan-ikan di telaga. Terima kasih, kami boleh tinggal di sini, kata katak. Kemudian ikan pun menjawab, ya sama-sama, semoga kalian betah. Mereka pun juga berkenalan dengan kelinci dan rusa. Selamat datang di telaga ini. Kemudian katak dan ketam pun menjawab, terima kasih. Terima kasih, sahut katak. Kakek Bangau pun senang. Katak dan ketam sudah mendapat tempat tinggal yang baru. Mereka juga mempunyai banyak teman baru. Baiklah cucu-cucuku, sekarang kakek akan pergi. Kalian harus rukun ya, kata kakek. Kemudian mereka pun menjawab dengan serentak, terima kasih kek. Terima kasih kek. Kakek Bangau pun bahagia melihat tingkah mereka. Ia senang bisa menolong yang lemah seperti mereka. Selamat tinggal cucu-cucu. Kemudian mereka pun juga menjawab dengan serentak, selamat jalan kakek Bangau yang baik hati. Selamat jalan kakek Bangau yang baik hati. Kemudian katak dan ketam pun hidup bahagia. Mereka hidup rukun dengan ikan-ikan dan binatang-binatang yang lainnya. Nah, itu tadi adalah dongeng tentang kakek Bangau yang baik hati.
Coba tadi apa saja ya kebaikan yang dilakukan oleh kakek Bangau? Yang pertama, kakek Bangau membantu mencari tempat tinggal katak-katak dan getam-getam. Kemudian, kakek Bangau membantu mereka untuk memindahkan tempat tinggal mereka ke dalam telaga yang sangat banyak airnya. Jadi, kita harus saling peduli dengan orang lain, harus saling tolong-menolong dengan teman yang membutuhkan bantuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.